Masih di Satu Meja di Forum, segmen terakhir. Iya. Kepala Bakom yang Masih baru. soal Mau dibawa retorika kemana Bapak ini? Prabowo tadi. Jadi begini, ini pidato beliau nih ya, barusan di Itu Cilacap. Padahal saya memberikan Potongan-potongannya kesempatan saja. bahwa itu konsep Bakom ke depan, tapi Gak apa-apa. Oh, oke, Karena masih ini bagian. penting sekali, Oke. ini fundamental soalnya. Oke. Pada siang hari ini dalam acara yang bersejarah dan membanggakan, groundbreaking hilirisasi tahap 2 yang mencakup 13 proyek strategis Oh, ini hilirisasi Cilacap. senilai lebih 116 triliun, meliputi 5 proyek sektor energi, 5 proyek sektor mineral, 3 proyek sektor pertanian, dan seterusnya. Ya. Panjang sekali. Kemudian hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia yang kita lakukan dalam banyak bidang. Di tahun pertama saya memimpin adalah memperkuat fondasi yang sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Lalu beliau geser dari peresmian hilirisasi itu ke SMA Negeri 1 Cilacap. Beliau di situ berpidato, tahun ini sudah 70.000 sekolah yang diperbaiki. Tahun lalu 17.000, tahun ini 70.000, tahun depan saya target kalau bisa lebih dari 100.000. Apa poin yang akan ingin Poin disampaikan? saya, jangan cherry picking. Oh. Satu kalimat beliau soal tadi kalau jangan dibilang Indonesia gelap, kalau nggak suka Anda ke Yaman Keluar. saja. Oh. Jangan itunya yang di highlight, tetapi lihat secara poin-poin utuh. substansi tadi itu harus dilihat. Itu yang saya maksudkan. Pidato presiden sekian panjang itu jangan itu yang di highlight. Dan kalau kita kaitkan dengan tema hilirisasi, kembali lagi ya, banyak di luar negeri itu tidak senang kita hilirisasi karena selama ini mereka mengambil manfaat dengan kita kirim bahan mentah. Nah sekarang presiden tidak mau membangun nilai tambah lewat apa? Hilirisasi. Jadi kalau di luar itu ada yang tidak senang, kemudian ya dia subversi, dia infiltrasi dan sebagainya, kita nggak boleh naif juga begitu. Itu Tapi poin tidak saya. semuanya gitu. Ada juga Tidak yang memberikan masukan semuanya. yang baik, Makanya kan? saya katakan dari awal, kalau Pak Lukman yang bicara itu beda dengan yang lain yang berbicara. Oh gitu kalau. Dan semuanya dalam koridor konstitusi. Kalau dalam koridor konstitusi silahkan. Kalau di luar konstitusi kita lawan. Oke, Mas Lukman. Ya, karena ini sudah bagian akhir ya. Ya. Jadi ya kami sih hanya bisa berharap ini dengan yang baru pejabat Boleh Bakom. mendesak juga boleh loh ada di. nggak Ya cuma berharap lah, berharap. Oh, berharap. Jangan desak-desak nanti. Jadi poinnya begini, dengarlah suara rakyat. Dengarlah suara rakyat. Ya. Pasti. Jadi rakyat kita itu cerdas, Ya. rakyat kita itu kritis. Apalagi sekarang ini kan Yes. era digital gitu. Mereka lebih ekspresif, lebih responsif dan punya data juga. Rakyat itu punya data gitu. Jadi memang tidak mudah bagi pejabat di era sekarang ini. Memang harus punya kemampuan komunikasi. Tidak hanya kemampuan komunikasi, tapi juga penguasaan bidang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan data dan segala sesuatunya. Jadi pertama menurut saya dengarlah suara rakyat. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah empatik. Empatik. Jadi cintailah rakyat itu gitu. Jangan anggap musuh, jangan anggap lawan, jangan anggap sesuatu yang mengancam kedudukannya, tapi adalah justru Sebaliknya tadi jangan dianggap istilahnya presiden mitra. nggak cinta rakyat. Kan tadi udah Iya. dijelasin, dengan program-program. Iya, ya, ini kan saya berharap. Oh iya, Kan, Iya. saya kan berharap Oke, ini. iya. Coba. Sangat cinta Ini pada kan rakyat. ini kan contoh. Iya, iya. Apa resistensi itu tinggi sekali gitu. Saya baru bicara seperti ini saja. Resistensinya Nggak sudah apa-apa, muncul. Mas. Ini namanya talk show, Mas. Rada Jadi show-nya. poin saya yang ketiga adalah bahwa komunikasi itu memang memerlukan koordinasi. Oke. Jadi koordinasi instrumen menurut yang saya mengatur, ya. menjadi bagian yang niscaya. Oke. Begitu. Prof Gun-Gun. Masih ingin menegaskan soal Iya. protokol komunikasi yang harus didesain oleh presiden, mumpung masih ada kepala memang ada Bakom. 3 rekomendasi, mumpung ada Iya. Bang Kodari. Ketemu. Iya, makasih. Saya Pertama, menurut saya rekomendasi yang pertama itu harus ada kejelasan antara komunikasi politik, komunikasi publik, sama komunikasi organisasi birokrasi. Ini 3 hal yang harus ditata dengan baik. Contoh misalnya komunikasi organisasi itu Ya. menyangkut internal. Bagaimana misalnya SDM komunikasi di lingkungan Bakom, di lingkungan KSP dan tentu yang lain-lain di Kementerian Teknis itu terkoordinasi. Itu yang bahasa Bang Kodari tadi orkestrasi. Komunikasi publik menyangkut hal-hal yang bisa di-deliver ke publik ya secara reguler, termasuk pada saat krisis. Ya. Nah, komunikasi politik jangkarnya adalah memengaruhi lingkungan politik melalui kelompok-kelompok yang memang bisa diajak bersama atau memang menangkal
atau kontra narasi dari pernyataan-pernyataan yang bisa merugikan pemerintah selama tidak dalam konteks ancaman. Gitu ya. Selama tidak dalam konteks ancaman. Itu yang rekomendasi pertama. Yang kedua, bagus melakukan konsinyering. Ini adalah strong recommendation-nya untuk Bakom. Bakom bisa melakukan konsinyering seluruh kementerian termasuk menteri-menterinya menurut saya dalam satu tata kelola komunikasi kelembagaan yang ajak, yang kita bahasakan sebagai protokol komunikasi kelembagaan. Nah, yang terakhir itu menurut saya memang harus ada satu basis data dalam komunikasi, ya, sehingga kemudian evidence based konteks terutama dalam kebijakan maupun dalam komunikasi kebijakan. Nah, 3 hal ini bagi saya penting dalam setiap komunikasi yang namanya komunikasi pemerintah. Berbeda dan komunikasi level bawah, masyarakat awam atau masyarakat biasa. Oke, sudah dicatat oleh. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Kepala Terima kasih, Mas Bakom Yogi. Republik Indonesia. Dengan senang hati. Tugas. Terima kasih Prof. Gun-Gun. Membangun komunikasi publik harus didasari oleh keinginan kuat pemerintah untuk transparan dan membuka ruang partisipasi publik. Tidak kalah penting juga harus dipastikan komunikasi di internal kabinet berjalan dengan baik. Kesenjangan komunikasi antara presiden dengan para menteri harus dihindari karena ini akan berdampak pada reputasi dan tingkat kepercayaan publik dan ujungnya mengganggu kinerja pemerintahan. Demikian